Saudara Presiden Prabowo Subianto menyebut ada pihak-pihak yang membayar aksi demonstrasi. Lantas apa indikasinya dan bagaimana mahasiswa menanggapinya? Kita akan bahas bersama Koordinator Sospol Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Hafiz Hairnanda dan Hariko Wibawa, tenaga ahli Badan Komunikasi RI atau Bakom RI. Selamat malam Mas Hariko dan juga Mas Hafiz. Halo Selamat Mas. malam, Ya. Mas Hafiz, Mas Radi. Baik, saya ke Mas Hafiz dulu ya. Mas Hafiz, kalau menyimak pernyataannya Pak Presiden Prabowo, bagaimana respons organisasi Anda terhadap pernyataan Presiden yang sebenarnya menyiratkan banyak demonstran katanya dibayar dan tidak paham isu. Itu kira-kira apa dampaknya bagi gerakan mahasiswa menurut Anda? Dampaknya sebenarnya praktik-praktik seperti ini itu sudah terjadi ya kita bisa bilang mungkin 10 tahun terakhir gitu loh. Dan ini bukan hal yang baru. Justru yang baru adalah ketika Prabowo akhirnya mengakui bahwa ada selain pihak asing yang melakukan hal tersebut. Dan Pak Prabowo sendiri seperti pidato-pidato sebelumnya mengatakan bahwa sebenarnya ia tahu siapa aktor di balik hal tersebut gitu loh. Sebelumnya tapi kan di asing. Tapi saat ini Pak Prabowo dengan yakin mengatakan bahwa ia tahu. Sebenarnya simpel kan. Dari BEM UI sendiri itu penasaran banget loh. Sebenarnya kalau misalnya Bapak tahu, emang siapa sih? Mengapa tidak mau disebut? Itu pertama. Kedua, kenapa tidak ada aksi lanjutan dari pemerintah untuk meluruskan hal tersebut? Karena saat ini Indonesia kan merupakan negara demokrasi. Di negara demokrasi, demo itu wajar gitu loh. As in demo itu merupakan hak warga yang sudah dijamin undang-undang. Tapi di negara demokrasi saat ini, kita bisa lihat dari mulai demo tanggal 12 Juni, itu terus ada aksi di tiap titik-titik. Tidak hanya di Jakarta, tapi ada di Malang, Surabaya, Blitar, dan seterusnya gitu loh. Berarti saat ini negara demokrasi kita itu sedang tidak apa-apa. It's not okay. Tumbuhnya demo-demo yang seperti yang cukup intens itu menandakan bahwa demokrasi kita saat ini itu tuh sedang ditekan sangat intens gitu loh. Karena wajar kalau misalnya demo-demo tersebut terjadi. Saat ini saja pemerintah masih belum bisa menjawab tuntutan-tuntutan kita gitu loh. Dan bahkan malah banyak yang menolak. Padahal tuntutan kita tuh sudah terstruktur, logis, dan jelas. Dan kalau misalnya Pak Prabowo malah bilang bahwa banyak demonstran itu tidak paham dan sebagainya, ya datanya dari mana? Dan hati-hati loh Pak. Bapak berbicara seperti itu, berarti Bapak juga mengakui dan bahkan membuat sebuah lelucon gitu loh. Bahwa sebenarnya ya rakyat-rakyat Bapak itu bodoh. Padahal Bapak seharusnya sebagai Pak Prabowo ya, sebagai presiden kita yang memang selalu membanggakan 58% rakyat tersebut, bisa jadi aja orang-orang yang turun di situ merupakan orang yang ngevote Bapak saat itu. Dan saat ini malah Bapak mempelintirkannya seolah-olah demo kita tuh tidak ada artinya dan juga para demonstran itu tidak mengerti gitu loh. Menurut kami ini merupakan hal yang sangat ofensif. Hal yang sangat ofensif dan Anda juga sebenarnya tadi menuntut juga reaksi dari pemerintah dalam hal ini presiden maupun juga yang mewakilinya. Kalau gitu saya langsung ke Mas Hariko dari Bakom. Mas Hariko, tapi dari Bakom sendiri dengan pernyataan Pak Prabowo seperti itu, apakah juga pemerintah punya bukti yang kuat yang mendukung juga pernyataan presiden tentang pendanaan aksi protes ini? Iya, terima kasih Mas Radi Saputro dan Mas Hafiz yang kami hormati pemirsa Kompas TV. Jadi sangat setuju dengan Mas Hafiz dari BEM UI ya, bahwa demonstrasi itu hak setiap warga negara. Kami setuju dengan mahasiswa UI. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa kritik itu menyelamatkan kita. Tapi fitnah itu dilarang oleh semua agama. Dan kami berterima kasih kepada seluruh mahasiswa, orasinya, spanduknya, dan berbagai kritik-kritiknya terhadap pemerintah. Nah, terkait dengan demonstrasi yang dibayar, jadi pesan utama yang ingin disampaikan oleh Presiden adalah kita ini satu tim ya. We are one team. Jadi kita satu tim. Bahkan Presiden itu mengumpamakan, mengibaratkan kita seperti sebuah tim sepak bola. Apalagi saat ini sedang Piala Dunia. Dan kita sama-sama melihat bahwa 200-an negara di dunia ini tidak hanya bersaing di bidang olahraga, tapi juga di bidang ekonomi, intelijen, militer. Nah, jadi Presiden sengaja menyampaikan analogi sepak bola ini agar mudah dipahami dan mari kita sama-sama melihat ke atas.
bahwasanya negara kita sedang bersaing dengan negara-negara lain. Nah, kita ini timnas Indonesia. Mungkin kalau disebut timnas Indonesia di kepala kita ini timnas sepak bola. Tapi mari kita perluas bahwa timnas Indonesia itu adalah 284 juta penduduk Indonesia Oke, ini. oke. Dan termasuk yang kita banggakan para mahasiswa. Apa yang kita perjuangkan hari ini? Dan kita harus jujur mengakui tidak semua orang suka dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat ya. Seperti sama-sama kita ketahui, ada hal yang puluhan tahun dibiarkan, sekarang ditertibkan. Pemerintah telah merebut kembali, menguasai kembali lebih dari 5 juta hektar kebun kelapa sawit yang melanggar hukum, yang tidak sesuai dengan peraturan, yang bikin kebun di Oke. hutan lindung, yang Oke, baik. memasukkan laporan. Ya. Ini puluhan tahun dibiarkan. Kemudian pemerintah juga telah menutup ratusan tambang-tambang tanpa izin. Jadi selama ini negara dianggap tidak ada, kemudian pemerintah juga menertibkan berbagai korupsi-korupsi di sektor sumber daya alam. Nah, Presiden ingin mengajak kita seperti yang sering kita lihat selama ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden ini sebetulnya jauh melampaui tuntutan dari Pak mahasiswa. Bahkan ada yang selama 34 tahun dibiarkan kecurangan ekspor. Dan itu merugikan negara 15.000 lebih, bahkan hampir 16.000. Sekarang kita akan memerangi itu. Oke. Presiden memahami ada orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ini. Baru 19 bulan Presiden, 240 BUMN sudah ditutup. Kemudian tantim-tantim komisaris bonus tahunan juga sudah tidak ada. Kemudian ada pembatasan usia media sosial. Oke, baik. Kemudian ada pembatasan untuk produk-produk cepat saji yang kadar gula, garam dan lemaknya itu sekarang juga akan diberikan label. Memang banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan sebagian kecil orang, tetapi ini 100% demi masa depan orang Indonesia dan demi seluruh mahasiswa yang kita Oke, banggakan. baik. Terima kasih. Mas Riko begini, Mas Riko, kalau tadi Anda menganalogikan pertandingan sepak bola begitu ya, Pak Presiden juga menganalogikan hal yang sama. Saya juga coba bermain analogi. Misalnya satu tim sepak bola, ada satu pemain yang tidak diberikan bola. Bukankah satu pemain itu akan protes ketika dia juga berhak untuk memainkan bola dan juga berperan untuk menciptakan prestasi buat timnya. Dan dengan tujuan yang sama itu, mengapa juga tidak tidak diberikan kesempatan yang sama terhadap misalnya pemainnya ini, dalam hal ini analoginya adalah misalnya teman-teman mahasiswa yang menyuarakan protes begitu. Kenapa saya tidak mendapatkan hak saya untuk memainkan bola, menciptakan gol misalnya ke gawang lawan? Baik. Tadi di awal kami sampaikan kritik-kritik dari mahasiswa, spanduk-spanduk dari mahasiswa, orasi-orasi dari mahasiswa ikut terlibat dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Ya, betul. Jadi kalau nanti ada pencapaian pemberantasan korupsi pemerintah ini lebih baik, itu bukan prestasi pemerintah saja, tetapi itu prestasi seluruh mahasiswa. Dan itu sangat-sangat kita apresiasi. Ya. Bahkan Presiden mengatakan, coba bayangkan apakah orang-orang koruptor ini ketika pakai baju oranye dan tangannya diborgol, itu dia ingat bagaimana perasaan anak dan istrinya. Bang, Dan tapi itu sorry, disampaikan oleh aku Presiden. ingin nanya Bang. Jadi Tapi sekali lagi kami sampaikan, peran mahasiswa di aku sini punya pertanyaan simpel sangat doang Bang. strategis Aku dalam untuk membuat mau nanya aja Bang. perubahan Ya, di Indonesia. Sorry. Oke, baik, silakan Aku Mas mau- Hafiz. Aku mau nanya ke Bang Hariko. Emang tuntutan kita selama ini apa aja Bang? Emang Abang tahu? Iya. Apa Kan aja? mahasiswa meminta perbaikan di bidang ekonomi, kemudian Secara penghentian spesifik MPG. Bang, secara spesifik. Terutama tanggal Bagaimana? 12 Juni. Ya Secara ada spesifik. 20 tuntutan yang kalau kita lihat di sana, Kak. Saya masih ada catatannya. Tapi yang saya sayangkan satu, Mas, dalam berbagai tuntutan-tuntutan itu, kenapa di sana juga dicantumkan penolakan terhadap sekolah rakyat? Loh, tanggal 12 Juni memang kita ada turun bawa penolakan sekolah rakyat. 12 Juni loh Mas. Ada. Ketika Dalam BEM UI berita turun. di Kompas 5 TV, tuntutan. Ada berarti Mas terkait dengan yakin? 20 tuntutan mahasiswa. Enggak, saya kan bertanya, Mas hafal, ya kan? Semua tuntutan orasi. Ini saya nggak usah nanya orasi, saya tanya tuntutan. Dari 5 tuntutan yang dibawa oleh BEM UI dan BEM SUI dan dan teman-teman BEM Univ lainnya, memang ada kami membawa tutup sekolah rakyat. Nah, masalah itu seperti itu loh Bang. Abang mengatakan bahwa abang mendengarkan tuntutan kita, orasi kita. Tapi bahkan di 5 tuntutan original kita saja itu tidak ada Bang. Dan
pertanyaan itu kan simpel, sudah diberitahu oleh hostnya tadi. Sebenarnya emang Prabowo tuh punya data, punya orangnya tahu siapa. Silahkan abang beritahu orangnya siapa saat ini. Abang kan sebagai badan komunikasi. Saat ini abang malah memberitahu prestasi-prestasi ya pemerintah doang gitu loh. Saat ini abang itu tuh prioritasnya adalah untuk memberitahu ke kami dan seluruh penonton saat ini sebenarnya siapa sih yang membayar. Nah, supaya clear juga, Bang Hariko, betul tadi dikatakan Mas Hafiz bahwa ada kan Pak Prabowo secara spesifik ini ada yang mendanai gerakan mahasiswa. Kenapa tidak diungkap saja supaya ini clear, bukan BEM UI, bukan siapa, tapi siapa begitu misalnya. Ya, terkait dengan tuntutan teman-teman dari BEM UI, yang paling sering kami dengar itu adalah menghentikan pemborosan APBN. Oke. Benar nggak, Mas Hafiz? Betul. Betul kan? Kemudian sering juga mahasiswa mengatakan agar menurunkan harga bahan pokok. Benar ya? Betul. Kemudian mahasiswa UI juga menuntut penghentian program makan bergizi gratis. Betul? Betul. Kemudian mahasiswa UI juga menuntut menolak militerisme di ranah sipil. Betul. Kemudian mahasiswa UI juga mengatakan agar Presiden Prabowo mengakui kesalahan dan kemudian mendesak kepemimpinan untuk mengakui kesalahan. Betul demikian? Lebih tepatnya mengakui kesalahan dan berhenti mengelak. Nah, justru sekarang baik, tuntutan menutup sekolah tadi itu sudah gimana, Bang? saya sampaikan tuntutan mahasiswa UI, 5 tuntutan dari mahasiswa UI. Sekarang kalau kita ingin menyampaikan kembali kepada tahun 2015, kita balik kembali ya. Di tahun 2015 itu ada demo Indonesia Gelap. Dan salah satunya kami mengapresiasi teman-teman BEM, namun kami sangat menyayangkan kenapa di sana disampaikan bahwasanya KIP kuliah itu terancam diputus, bahwa faktanya tidak. Artinya mari kita sama-sama tidak hanya melihat dari suara teman-teman kita, tapi kita juga lihat juga dari suara-suara dari tempat lain. Tadi ketika Mas mengatakan pemerintah tidak mendengarkan program dari pemerintah. Tadi sudah saya bacakan 5 dari tuntutan teman-teman BEM UI. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang pemborosan anggaran. Kami sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman BEM UI yang sudah mengingatkan hal ini. Dan ini kami setuju 100% dengan teman-teman BEM UI, hentikan pemborosan anggaran. Oleh karena itu sejak 20 Oktober tahun 2024, Presiden telah meminta kepada seluruh jajarannya untuk menghentikan perjalanan dinas yang tidak perlu, untuk menghentikan rapat-rapat yang tidak penting, untuk menghentikan pembelian ATK-ATK yang tidak penting. Kalau terbang ke negara itu merupakan pemborosan APBN nggak, Bang? Oke. Ya. Kalau kami terima kritiknya terkait dengan kunjungan Presiden ke luar negeri, tetapi kunjungan Presiden ke luar negeri itu juga dalam rangka mengamankan bagaimana bahan bakar minyak kita bisa tidak naik. Dan hari ini kita merasakan bagaimana di dunia lain panas, di dunia lain lebih dulu naik, kita masih bisa menahan. Kemudian untuk meskipun kelas menengahnya yang menjerit karena Pertamaxnya naik ya, Bang. Dan investasi kita dari kunjungan-kunjungan di luar negeri itu triliunan rupiah. Jadi yang dikritik adalah apabila tujuan dari perjalanan itu tidak jelas. Kalau tujuan perjalanan itu jelas, bagaimana kita mendayung di tengah dua raksasa besar ini, bagaimana kita mengamankan 284 juta orang ini, tidak terjadi konflik, dan kita merasakan itu semua di hari Lebaran kemarin, ya, 38 provinsi, kemudian 514 kota kabupaten di Indonesia, semuanya damai, semuanya bisa dikunjungi, tidak terjadi kelangkaan harga bahan pokok, bahkan banyak bonus-bonus untuk perjalanan mudik. Artinya, untuk menjaga 284 juta ini masyarakat bisa aman, bisa rukun, bahkan kita terdiri dari 1.750 suku bangsa, 1.350 suku bangsa, ini tidak mudah. Butuh berbagai pendekatan-pendekatan. Dan kemarin kita bisa melihat setelah kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis, ternyata Prancis menjadi salah satu mediator dari perdamaian Amerika dan Iran. Setiap kunjungan Presiden Prabowo tentu ada tujuannya. Kalau tidak ada tujuannya, kami setuju dengan mahasiswa itu harus dikritik. Dan itu adalah pemborosan. Oke, Anda ada respons Mas Hafiz dengan jawaban yang diutarakan oleh Mas Hariko tadi? Ya sebenarnya kan kenapa kita membawa
diskusi 5 tuntutan tersebut, tadinya Mas Eriko bilang bahwa Mas tahu dari awal. Tapi nyatanya aja awal-awal Mas Eriko bilang, ya kami minta menutup sekolah rakyat gitu loh. Terus kedua, sebenarnya Mas Eriko tuh masih belum menjawab saat ini. Siapa sih Nah sebenarnya yang membawa itu pertanyaan bayar saya juga tadi. mahasiswa UBK tersebut? Siapa sih yang kira-kira yang malah membayar? Nah, yang sebenarnya yang anehnya adalah menurut keterangan si Abdi itu ya, ketua BEM FHUBK, dia menyatakan katanya dia dibayar untuk audiensinya jangan di DPR atau tidak di DPR gitu. Tapi kan nyatanya adalah dia malah audiensinya di mana? Di istana saat itu. Nah, Istana ini kan Wapres. justru mengeluarkan asumsi-asumsi gitu loh kepada masyarakat dan sebagainya. Hmm. Kalau misalnya memang Pak Presiden itu tahu dan sebagainya, silahkan memberitahu. Ini kan yang ingin kita butuhkan sekarang. Dan apalagi Bapak sekarang sebagai Bakom. Seharusnya Bapak juga bisa dong memberitahu kita siapa nih sebenarnya orangnya. Itu satu. Kedua, yang harus diberi up juga itu sebenarnya saat ini adalah aksi pro MBG yang sudah banyak sekali ada di sosial media yang terbukti dibayar. Bahkan sempat ada wawancara di TV nasional yang mengakui bahwa seseorang tuh mendapatkan duit 100.000, makanan dan sebagainya gitu loh. Ini loh seharusnya yang menjadi public discussion di antara pemerintahan dan rakyat, bukan tiba-tiba Pak Prabowo bilang bahwa oh iya nih, aku tahu siapa yang membayar mereka. Tapi ujung-ujungnya Pak Prabowo malah tidak mau memberitahu kita. Lantas tujuannya apa? Apakah di sini Prabowo ingin merasa gagah-gagahan? Kalau misalnya Prabowo ingin merasa gagah, pertama beritahu seluruh informasi yang Pak Prabowo tahu tentang pembayaran mahasiswa tersebut. Kedua, tolonglah perbaiki komunikasinya gitu, entah di level Prabowo atau di level Bakom atau di level kementerian kelembagaan lainnya. Karena ini sekarang yang kita butuhkan gitu loh. Krisis komunikasi kita jelas. Kita udah mau krisis ekonomi, banyak orang bilang demikian. Banyak orang bilang krisis politik. Jangan sampai kita juga krisis komunikasi seperti ini. Baik. Kalau misalnya Pak Prabowo hanya mengatakan dia tahu siapa yang bayar, ini akan mengakibatkan konflik horizontal. Ya. Kecuali ternyata memang Prabowo ingin kita konflik horizontal. Oke, nah ini yang akan dijawab nanti oleh Bang Hariko. Tadi pertanyaan saya juga belum terjawab, termasuk oleh pertanyaan dari Mas Hafiz. Siapa sih sebenarnya yang membayar gerakan mahasiswa yang dimaksud oleh Pak Prabowo, supaya clear juga, tidak lantas mendiskreditkan gerakan mahasiswa. Dan juga tadi dikatakan oleh Mas Hafiz bahwa komunikasi dari pemerintah harus diperbaiki. Bagaimana caranya, kita akan tanyakan kepada Bang Hariko setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Ya, di paruh diskusi kita kali ini, Bung Hariko Satria dari Bakom Republik Indonesia juga akan menjawab sepertinya siapa yang dimaksud oleh Pak Presiden Prabowo ketika ada yang mendanai demo mahasiswa. Silakan dijawab Bung Hariko, dan termasuk juga bagaimana tadi memperbaiki pola komunikasi agar krisis komunikasi tidak terjadi di negara kita. Ya, terima kasih Mas Radit. Tadi kami sudah sampaikan bahwasanya pesan utama yang ingin disampaikan oleh Presiden kepada kita semua adalah kita ini satu tim, ya. Kita ini satu tim. Bahkan Presiden mengumpamakan kita dengan tim sepak bola. Jadi kita sedang bertanding dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, kalau pertanyaan terkait Mas Radit tadi, tentunya Presiden mempunyai data. Ya. Tapi itu bukan menjadi konsumsi daripada publik untuk sementara ini. Alasannya, Bung Hariko? Bagaimana? Alasannya kenapa tidak bisa diungkap? Ya, kan strategi itu bermacam-macam. Strategi bagaimana menjaga kestabilan masyarakat, bagaimana menjaga ketenangan masyarakat. Ini kan diperlukan. Yang jelas negara kita punya data, tentu sudah mengetahui. Tadi kan Presiden menyampaikannya bukan dengan kemarahan, tetapi kalau kita lihat dengan riang gembira. Silakan yang memahami pakar ekspresi bisa menilai. Jadi Presiden kalau kita lihat tadi dari gesturnya, dia mengatakan wahai, bahkan menggunakan bahasa keseharian, menggunakan kata-kata gue ya. Nah, barulah Presiden mengingatkan bahwasanya kita ini satu tim. Dan sekali lagi, kita harus jujur mengakui tidak semua orang suka dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat.
Sekali lagi kami sampaikan, pemerintah telah merebut kembali, telah menguasai kembali lebih dari 5 juta hektar kebun kelapa sawit yang melanggar hukum, yang tidak sesuai dengan peraturan, yang Oke. bikin kebun di hutan lindung, yang memalsukan laporan. Dan ini kan udah puluhan tahun ya. Kemudian pemerintah telah menutup ratusan tambang-tambang tanpa izin. Kalau kita melihat Oke. Presiden Prabowo, marilah kita melihat Presiden sebagai orang yang baru bekerja selama 19 bulan. Namun demikian, ada tantangan-tantangan yang selama puluhan tahun ini yang harus diselesaikan oleh Presiden. Oke, Bung Hariko. Seperti dalam masalah kecurangan ekspor. Itu kan sudah Ya, 34 ya, oke. Kita tahun pahami itu. yang merugikan negara 15 triliun Oke. lebih. Jadi untuk itu Presiden dari hati ke hati mengajak kita bersama, mari sama-sama kita menyadari kita ini satu tim, Oke. termasuk teman-teman mahasiswa. Siapapun lah yang memperjuangkan kenaikan gaji guru itu tujuannya sama. Teman-teman mahasiswa yang memperjuangkan menghentikan pemborosan APBN itu juga tujuannya sama. Menurunkan penghentian harga menghentikan harga pokok itu juga sama Oke, semuanya. Bung Hariko. Tujuan kita adalah sama. Ya, Bung Hariko, maaf saya potong. Ini pertanyaan saya selanjutnya, kalau gitu, kalau memang untuk menjaga kestabilan kehidupan bernegara lah ya, begitu, tidak bisa mengungkap siapa yang dimaksud, tapi minimal demonstrasi yang mana yang dimaksud oleh Pak Presiden? Apakah yang UBK? Karena demonstrasi banyak sekali, ada BEM UI, ada yang mana, Apa yang aksi pro MBG? Oh, ini pertanyaan sangat bagus ini. atau aksi pro MBG kalau kata Mas Hafiz. Ini yang mana? Demonstrasi yang mana yang diketahui oleh Pak Presiden katanya dibayar Ya. gitu? Ya kita selama beberapa pekan ini kan melihat pemandangan yang sangat indah, Mas Radi, Oke. kemudian Mas Hafiz. Tidak ada kita lihat kekerasan yang berlebihan yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap seperti biasanya tidak ada anarkisme, kemudian mahasiswa juga tidak membuat bakar-bakaran yang berlebihan. Ini kan prestasi kita semua. Kemudian ada yang mendukung MBG, ada yang menolak MBG, menghentikan program membawa isu menghentikan Oke. program MBG seperti teman-teman dari BEM UI itu kan salah satu tuntutannya menghentikan program MBG. Ya. Kemudian di satu sisi ada juga masyarakat, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, anak-anak tiba-tiba saya lihat anak kecil datang ke lapangan kemudian dia menyatakan dukungannya terhadap MBG. Tapi kan sama teman-teman mahasiswa, anak-anak yang mendukung MBG ini juga dianggap sebagai adik-adiknya juga, sebagai masa depan Indonesia juga. Jujur saja, kita bangga sekali dengan situasi selama beberapa hari ini demonstrasi. Ada yang menolak, ada yang mendukung, Ya, dan itulah tidak ada terjadi iklim demokrasi. gesekan, benturan di lapangan. Jadi kita saling sama-sama menghormati, saling sama-sama menghargai pendapat ini. Dan Jadi memang jawabannya MBG yang juga mana, Bung Hariko? Anda belum menjawab pertanyaan saya. Iya, jadi sebenarnya ada beberapa hal yang Bang Hariko lupa sebutkan. Oke. Jadi ada yang pro, ada yang kontra, ada yang dibayar, ada yang nggak dibayar. Bahkan kan kita sudah melihat, terbukti, mana sih sebenarnya aksi-aksi yang dibayar tuh seperti apa? Aksi pro MBG kemarin dibayar, aksi mahasiswa UBK kemarin dibayar. Nah, sebenarnya kan seharusnya ada tanggapan nih terhadap pemerintah saat ini. Kok bisa ya demonstrasi saat ini selevel untuk pro MBG itu dibayar? Kalau memang ternyata itu pemerintah benar-benar tidak tahu ya, kalau memang aksi tersebut tidak dibayar. Kedua, seharusnya ini juga alarm buat mereka ya kan? Wah, mahasiswa UBK yang audiensi kepada Gibran itu ternyata dibayar juga ya. Ini kan seharusnya pemerintah bisa sigap dan memberitahu. Selanjutnya mereka akan melakukan apa gitu loh, pemerintah untuk mengatasi ya hal Iya, tersebut. baik, Ini kan saya berarti jawab. kan, mohon maaf Bang, aku lanjutin dulu ya. Berarti Baik. kan ini ibarat kata seperti demokrasi yang semu. Kalau misalnya ujung-ujung oke ada aksi pro, tapi kalau aksi pro-nya aja itu dibayar, masa iya itu bisa dibilang demokrasi? Itu yang pertama. Yang kedua juga, aku sebenarnya bingung, kenapa Bang Hariko menyebutkan penutupan tambang, mengambil alih 5 hektar dari sawit itu merupakan prestasi pemerintah. Sedangkan itu bukannya kewajiban pemerintah Bang untuk melakukan hal tersebut. Dan Baik. ketiga, Prabowo Gibran itu sudah 19 bulan. Tapi 19 bulan tersebut itu merupakan sebenarnya waktu yang lama. 19 Baik. bulan dari 5 tahun. Seharusnya bisa ada bebenah di sini, bisa ada yang lebih baik di sini. Tetapi sayangnya kita dari mahasiswa malah melihat ini ada keturunan yang sangat drastis dan bahkan di level demokrasi kita gitu loh. Dan balik Baik. lagi, pertanyaan yang belum sampai sekarang dijawab adalah walaupun memang kalau misalnya kata
abang adalah, yaitu maksudnya Prabowo harus satu tim. Tapi siapa sih sebenarnya yang ngebayar mahasiswa UBK tersebut? Bukannya ini merupakan sebuah krisis demokrasi kita ya, Bang? Seharusnya kan Baik, pemerintah bisa mampu menjawab dan memberi. Saya yakin kok pemerintah kalau misalnya hal-hal seperti ini bisa cepat. Nah, sekarang kan pertanyaan simpel, Bang. Kami tuh mau tahu siapa sih pertama yang membayar demo-demo ini selama ini? Karena baik, apa yang dikatakan Pak Prabowo itu sayangnya sangat berbahaya. Ia menggeneralisir seluruh mahasiswa, buruh tani dan sipil yang berdemo itu pertama bodoh karena tidak memahami tuntutannya, kedua lebih parah lagi itu dibayar. Begitu. Dan itu kan baik, fitnah. baik. Oke, silakan Bung Kami Hariko dijawab. sudah mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Mas Hafiz dari BEM UI. Jadi sekali lagi, Presiden tidak pernah mengeneralisasi bahwa semua demonstrasi itu dibayar. Oke. Tidak pernah seperti itu. Tadi kalau Mas Hafiz mengatakan misalnya demo MBG, semua demo MBG dibayar, itu juga tidak benar. Kami juga tidak pernah mengeneralisasi. Artinya ketika ada satu mahasiswa yang ketahuan dibayar demonstrasinya, kami tidak pernah mengeneralisasi bahwasanya semua mahasiswa dibayar. Sekali lagi, hubungan antara pemerintah dan mahasiswa ini, kita ini bukan musuh, kita ini bukan lawan. Jauh sekali, berbahaya sekali kalau ada situasi, kalau ada upaya yang mengadu domba antara Oke. mahasiswa, antara pemuda dengan pemerintah. Oleh karena itu, Presiden tadi menganalogikan kita ini satu tim, kita ini satu timnas sepak bola, Ya. dan Oke. banyak yang bertepuk tangan, banyak yang tertawa. Kalau di Indonesia ini terjadi kerusuhan, kalau program-program pemberantasan korupsi, penyitaan lahan, kemudian pemberantasan kecurangan ekspor ini tiba-tiba berubah berganti banyak yang senang. Nah, tadi terkait yang Mas Hafiz tanyakan, betul sekali itu adalah tugas pemerintah. Tidak pantaslah pemerintah itu menyampaikan pencapaian-pencapaiannya karena memang sudah harus Oke. menjadi tugas dari pemerintah. Itulah yang kita sebut dengan pentingnya kita menyampaikan agar tidak terjadi disinformasi. Jadi gini, di tahun 2025 dan 2026, sejak tahun 2024 lah, memang kita mengalami kesulitan dalam mensosialisasikan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Karena ini bukan tantangan di Indonesia, ini di seluruh dunia itu mengatakan bahwa disinformasi dan misinformasi itu tantangan global. Seperti misalnya yang saya sampaikan tadi, tahun 2015 ada isu Indonesia gelap, katanya KIP kuliah dipotong. Padahal KIP Bang, kuliah itu sorry, anggarannya sepertinya itu naik, bukan 2015, kemudian Bang. Itu jumlah naik. 2025, itu 2025. 2025 ya? 2024, ya kan? 2024. Oke. Kemudian disebutkan juga ini penting kami sampaikan, sampai hari ini pun masih ada yang mengatakan perbaikan sekolah terbengkalai. Padahal di tahun 2025 16.167 sekolah diperbaiki. Tahun 2026 itu 71.744 sekolah akan diperbaiki. Inilah revitalisasi sekolah yang terbaik, yang terbesar sejak era reformasi. Kemudian disampaikan juga kesehatan terbengkalai. Padahal untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia 100 juta orang itu sudah Oke, ada mendapatkan capaian-capaian kesehatan yang sudah gratis. dicapai oleh Ya, pemerintah. dan itu bukan hanya Oke. cek kesehatan gratis, tapi pengobatannya juga Ya, gratis. oke. Gitu. Nah, artinya begini, kalau begitu ada tadi sebenarnya pola komunikasi ataupun kanal-kanal komunikasi yang sepertinya masih tersumbat untuk disampaikan bahwa pemerintah sudah melakukan ini, ayo mari bersama kita melakukan yang lain, hal-hal positif untuk membangun negara. Terakhir saya ke Mas Hafiz, ada yang ingin disampaikan untuk menutup? Aku sebenarnya ingin menyampaikan satu hal lagi sih. Seperti ini bisa dibilang pencapaian untuk pemerintah. Kan tadi bilang pasca reformasi dan sebagainya. Ya. Nah, ada satu lagi nih pasca reformasi yang baru saja terjadi. Kemarin tanggal 12 Juni, itu pertama kali pasca reformasi, aksi di mana ada TNI untuk menjaga aksi. TNI dan Polri, mereka dikerahkan dengan total 4.150. Sedangkan mahasiswa ataupun rakyat sipil yang hadir di sana, itu totalnya hanya 1.000. Nah, Oke. ini merupakan contoh besar bahwa demokrasi kita tuh semakin terkikis. Itu pertama. Kedua, kita juga harus melihat aksi-aksi seperti proyek MBG. Oke, kalau misalnya memang betul itu secara integritas itu benar, silakan. Baik, Itu oke. merupakan hak demokrasi.
Tapi sayangnya adalah kalau misalnya ternyata ia dibayar, berarti ini merupakan demokrasi yang sangat semu. Dan kami ingin sekali loh berbicara dengan pemerintah Itu bahwa komunikasi. udah, iya, Iya. tolong kasih tahu dong Oke. siapa nih yang hal demikian, masa diamin. Terus yang ketiga, yang paling pasti adalah tolonglah untuk siapapun itu dan untuk rakyat juga. Saya yakin duit tersebut itu merupakan duit yang banyak. Kalau misalnya di Pro MBG tersebut 200.000, bahkan untuk dari mahasiswa itu dengan nominal 20 juta. Dan Oke, aku baik, tidak Mas bisa Hafiz. menyalahkan Waktu kita mereka terbatas. juga. Mungkin terakhir Bang, aku tidak bisa menyalahkan mereka juga. Karena saat ini memang rakyat kelas menengah dan rakyat kecil itu dicekik rasanya dan sedang disandera. Dan ketika ada beberapa oknum-oknum atau mungkin dari dalam internal sendiri itu sudah melakukan hal tersebut, ya terpaksa untuk menerima duit tersebut. Tapi seharusnya pemerintah itu bisa lebih proaktif lagi, mencari tahu siapa yang membayar dan berani mengungkap kepada kita semua selama ini siapa Baik. sih yang membayar demo yang selama Baik, ini Mas dibilang nama Prabowo dan difitnah Prabowo bahwa itu ditunggangin dan kita tidak mengerti Oke. terkait tuntutan tersebut. Ya. Seperti itu sih. Oke, intinya kanal-kanal komunikasi yang ada harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah supaya ya itu tadi kelangsungan demokrasi kita berjalan dengan baik. Terima kasih Koordinator Sospol Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Hafiz Hernanda dan juga Hariko Wibowo, tenaga ahli Badan Komunikasi Bakom RI